Sambut sang putri ngalah pamrih sangka langit, kobar-kobar bromantyanyo hang lolos pecut samandiman pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Eni Dewi MPD, Kepala SMP Negeri 2 Sawu. Alhamdulillah saat ini SMP Negeri 2 Sawu di mana-mana nyaman. Ini merupakan perwujudan dari usaha kelola suasana aman di mana-mana nyaman. Sebuah usaha untuk merangsang kreativitas dan inovasi guru serta membentuk karakter murid. SMP Negeri 2 Sawu berada di Desa Temon, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo. Sebagaimana layaknya di daerah pinggiran, betapa banyak anak-anak kami yang kurang beruntung karena terpisah dari orang tuanya dan terpaksa harus dititipkan kepada sanak saudara atau kakek dan neneknya. Tentu saja ini sangat berpengaruh pada tumbuh kembang dan karakternya. Sebagai seorang kepala sekolah, saya merasa bertanggung jawab atas kelangsungan lembaga ini. Dalam rangka mencapai visi sekolah, kepala sekolah perlu menggagas sebuah program yang dapat membentuk karakter peserta didik. Untuk itu, kepala sekolah menginisiasi sebuah program yang disebut dengan Pusaka Samandiman, akronim dari Pusatkan Usaha Kelola Suasana Aman di Mana-mana Nyaman. Karena kita membutuhkan biaya dalam pembangunan sarana, oleh karena itu mengkomunikasikan kepada komite sekolah sangatlah perlu. Ada wali murid kita sampaikan bahwa ada sesuatu yang fatal, yaitu pagar sekolah dan sarana ibadah adalah suatu sarana yang sangat dibutuhkan, juga perlu demi keamanan anak-anak secara lahir, perlu adanya pembangunan pagar. Dan alhamdulillah atas persetujuan komite sekolah, pagar telah terbangun di awal tahun. Pagar menjadi prioritas utama karena di sisi kanan berbatasan dengan ladang penduduk dan semak belukar, sering sekali ular masuk ke ruang kelas sehingga menimbulkan kegaduhan dan kekhawatiran pada anak-anak. Selain itu, berpotensi anak-anak membuang sampah, melemparkannya ke kebun orang. Untuk beribadah, fasilitas ibadah yang memadai sarananya membuat anak-anak akan mudah diarahkan untuk beribadah dan menjalankan tugas keagamaan. Dan setiap saat anak melintasi kebun ini menginspirasikan saya untuk membuat sebuah taman yang indah secara bersama-sama dengan melibatkan anak-anak di dalamnya. Menyadari bahwa kami tidak memiliki finansial yang cukup, namun aset lingkungan alam adalah karunia yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sumber daya manusia yang ada di sekolah SMP Negeri 2 Sawu ini bisa dioptimalkan. Anak-anak kita ajak bekerja, melalui rapat kita pilihkan hari-hari yang tidak efektif yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah taman merdeka belajar, di mana anak-anak juga dilatihkan kreativitasnya untuk membuat label nama pohon dan juga kalimat-kalimat himbauan yang kemudian dipasang pada taman-taman. Anak-anak akan merasa dihargai. Pada proses ini selalu melibatkan anak-anak karena disinilah proses pembentukan karakter. Di sini dilatihkan bergotong royong, berkolaborasi, dan saling membantu satu dengan yang lain. Anak-anak melakukannya dengan begitu gembira.
anak-anak menikmati kegiatan ini karena dia lebih menyukai bergerak ketimbang dia berada di dalam bilik-bilik kelasnya. Dan alhamdulillah dalam waktu tidak relatif lama, sekitar 2 bulan, Taman Merdeka Belajar ini sudah mulai nampak, di mana anak-anak bisa belajar kapan saja dengan nyaman, senang tanpa harus terkungkung oleh dinding-dinding kelas. Dia mengatasi masalah sampah dilakukan dengan menyediakan tempat sampah di setiap kelas dan tempat-tempat strategis di mana anak-anak sering berkumpul. Penjadwalan piket harian yang diadakan di akhir pelajaran, dan kepala sekolah berusaha untuk menyempatkan diri keliling lingkungan sekolah dan memastikan kebersihan. Adapun selanjutnya adalah penempelan tulisan himbauan membuang sampah pada tempatnya dirasa efektif bagi anak-anak. Kelangsungan dan proses pembuatan dari Taman Merdeka Belajar ini dibagi dalam kapling-kapling yang kemudian dipimpin oleh wali kelas masing-masing. Goresan warna anak-anak pada pijakan membuat Taman Merdeka Belajar semangat. Kepala sekolah harus senantiasa berinteraksi dengan anak-anak sembari memastikan kondisi lingkungan sekolah. Untuk meningkatkan literasi numerasi, dibuatlah lorong literasi atau dinding literasi numerasi, di mana di tempat-tempat kosong, di tempat anak-anak melintas, ditempelkan banner-banner soal literasi numerasi, sehingga dengan sambil bermain mereka berdiskusi kapan saja dia mau. Betapa taman ini menjadi tempat yang indah bagi anak-anak, dan pada fase D ini seperti layaknya anak-anak masih suka bermain, dan wahana ini akan digunakan untuk anak-anak bermain di sela-sela waktu luangnya, sehingga sekolah adalah tempat yang indah yang betul-betul dikangeni oleh anak-anak, dan kerasan atau betah tetap di sekolah. Kayu bekas bongkaran bangunan lama bisa kita manfaatkan untuk dijadikan gazebo, dan gazebo inilah yang menjadi alternatif tempat anak-anak untuk belajar agama, untuk menghafal, dan untuk belajar yang lain. Ayo kita bantu teman kita Nasri untuk menghafalkan nama-nama malaikat. 1, Jibril, 2, Mikail, 3, Israfil, 4, Israel, 5, Raqib, 6, Atid, 7, Mukar, 8, Nakir, 9, Raqib, 10, malaikat apa yang tugas? Toilet yang bersih dan sehat adalah kebutuhan yang juga sangat perlu dilakukan. Dan terbukti Pusaka Samantiman mampu membentuk jadwal masing-masing kelas, dan dengan gembira anak-anak melakukan tugas tersebut karena toilet kita senantiasa bersih dan terjaga kesehatannya. Alhamdulillah, program Pusaka Samantiman Pusatkan Kelola Suasana Aman di Mana-Mana Nyaman mampu untuk membentuk karakter siswa. Adapun wahana Merdeka Belajar memantik guru untuk selalu berefleksi dan meningkatkan kualitas yang perlu dipertahankan keberlangsungan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Espirosa hebat, Espirosa istimewa, luar biasa. Yes.